Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyanda Ivani dengan NIM 12140700055. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian filsafat dakwah saya. Di slide pertama ini saya telah menggambarkan pohon, yang mana pohon ini merupakan ilustrasi dari unsur-unsur dakwah. Saya akan menjelaskan satu persatu kepada kalian. Saya akan menjelaskan keterkaitan dari pohon dengan unsur-unsur dakwah, yaitu di mana akar adalah sumber utama atau inti, yang berarti adalah Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Kedua, ada batang, yang mana batang adalah penegak dan pengkokoh sebuah pohon, yang berarti itu adalah pendakwah atau dai. Yang ketiga, ada ranting, yang mana ranting menjalar, berarti dia adalah alat penyebar dakwah, yang bisa kita tahu adalah metode, media, materi, dan skill berdakwah. Keempat, ada daun. Daun merupakan objek dari dakwah atau target dakwah dai, yaitu mad'u. Yang kelima, ada buah dan bunga, yang mana itu merupakan hasil dari seluruh komponen akar, batang, ranting, dan daun yang menghasilkan buah dan menciptakan bunga yang indah, yang berarti buah dan bunga itu adalah efek, respon, atau hasil dari dakwah. Slide selanjutnya adalah sumber pesan dakwah, yang mana merupakan sumber dakwah, yaitu terdiri dari Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, yaitu orang-orang yang terdekat dan belajar langsung dari Rasulullah, pendapat para ulama, kisah dan pengalaman teladan, berita, karya seni, dan peristiwa. Dan hakikat pesan dakwah. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, hakikat pesan dakwah itu diantaranya wujud kebenaran hakiki atau al-haq adalah al-Islam dan syariah sebagaimana kebenaran. Kemudian sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah adalah Al-Quran itu sendiri, yang mana memiliki maksud spesifik. Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, kepada nabinya. Dan yang terakhir mendapatkan kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat itu adalah suatu kebenaran yang datangnya dari Allah, terus diturunkan kepada nabinya melewati atau melalui perantara malaikat Jibril kepada para nabinya. Dan yang terakhir mendapatkan adalah Nabi Muhammad SAW. Slide selanjutnya adalah sendi hikmah dakwah, yang mana terdiri dari 3, yaitu ilmu, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dalam hikmah karena ilmu merupakan hal pertama yang diutamakan atau diprioritaskan, dan ilmu yang lebih utama adalah berilmu dengan Allah. Yang kedua adalah sabar. Sabar atau al-hilm ini juga sangat penting dalam sendi hikmah dakwah karena al-hilm berartikan akal atau dewasa. Orang halim berarti berhati-hati dan tenang saat marah ataupun tidak, dan ia tidak membalas meskipun ia dapat membalasnya. Sendi hilm ini penting karena dengan kesabaran yang tinggi seseorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam dari segi karakter, sifat, dan tingkat pendidikannya. Ketiga adalah tidak tergesa-gesa, yaitu al-ana'ah, yang mana adalah melangkah dengan pasti, penuh dengan perhitungan, dan berhati-hati. Sifat al-ana'ah ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap pendakwah atau dai, karena dalam menyampaikan dakwah, kita atau para pendai itu harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Slide selanjutnya adalah etika dan akhlak, yang mana etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika disebut juga dengan filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan, baik tindakan yang buruk ataupun tindakan yang baik, susila atau tidak susila dalam hubungan manusia. Akhlak merupakan sifat-sifat dasar yang tertanam kokoh dalam
diri manusia dan mewarnai tingkah laku seseorang dengan sifat-sifat dasar tersebut, kemudian muncul perlakuan spontan tanpa melalui pemikiran atau pertimbangan yang berkepanjangan. Kemudian adalah perbedaan dari etika dan akhlak, yang mana etika merupakan istilah lain dari akhlak tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari etika dan akhlak itu tidaklah jauh, hanya berbeda sudut pandang saja. Kalau misalnya etika itu tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat, sedangkan kalau misalnya akhlak itu adalah tingkah laku manusia dari sudut pandang agama. Slide selanjutnya, mulai dari slide ini sampai slide terakhir merupakan materi yang disampaikan oleh Dr. Asep Sodikin yang telah saya rangkum dan saya jadikan poin. Slide ini menyungguhkan pengenalan atau ilmu atau kajian filsafat yang terdiri dari 5. Yang pertama ada ontologi, yaitu teori tentang kebenaran. Kedua, epistemologi, yaitu teori tentang pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu tentang nilai kegunaan. Yang keempat ada etika, yaitu tentang adat kebiasaan. Dan yang terakhir kelima adalah estetika, yaitu tentang keindahan. Slide selanjutnya adalah karakteristik filsafat, yang mana yang pertama ada sistematis, yang kedua universal, yang ketiga radikal, yang keempat rasional, yang kelima kritis dan konseptual, yang keenam adalah bertanggung jawab. Slide selanjutnya adalah cara berpikir filsafat, yang mana yang pertama adalah skeptis, yaitu meragukan, yang kedua radikal, yaitu sampai ke akar, yang ketiga ada menyeluruh, yang keempat ada analisis dan kritis. Slide selanjutnya adalah objek dakwah, yang mana ada Tuhan, manusia, akhlak, lingkungan, dan pesan. Slide terakhir terdiri dari filsafat, sains, dan dakwah, yang mana filsafat bersifat logis dan tidak terikat dengan alam, sedangkan sains itu bersifat rasional dan terikat dengan alam. Dakwah yaitu merupakan kegiatan menyebarkan visi dan misi untuk mengejar kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan sudut pandang agama. Untuk tokohnya, filsafat disebut dengan filsuf, sains disebut dengan dokter dan profesor, dakwah disebut dengan dai, yaitu yang mana penyebar dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton dari awal video sampai akhir video, dan semoga bermanfaat dan kalian mengerti. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.